Minggu 30 Januari 2022 merupakan minggu biasa keempat C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Perasaan mendua, suka dan tidak suka, merupakan kesan kuatku terhadap pewartaan Injil itu. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus menyukai dan membenarkan, tetapi mereka sekaligus meragukannya, mengingat latar belakang kehidupan Yesus. Siapa orang tua Yesus membuat mereka meragukan apa yang diajarkan Yesus. Ini kesan kuat yang ada pada diriku. Pernyataan Yesus membuat keraguan itu menjadi rasa tidak suka. Yesus menyatakan kecenderungan yang ada pada orang banyak untuk membuktikan berita yang terdengar tentang Yesus. Kisah yang diceritakan Yesus tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa membangkitkan amarah pada mereka. Rasaku, mereka merasa tertuduh atas apa yang telah terjadi pada kedua nabi tersebut. Penyingkiran Yesus menjadi puncak amarah mereka. Kisah Yesus itu memberikan pelajaran berharga bagiku terkait hubunganku dengan Allah. Seringkali aku tidak menyadari kehadiran ilahi pada setiap orang yang berinteraksi denganku. Kehadiran sesama seharusnya menjadi kehadiran rahmat bagiku. Meski dari berbagai budaya terjadi perbedaan ekspresi, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, aku yakin bahwa pada dasarnya orang menghadirkan diri bagi sesamanya. Inilah rahmat yang dianugerahkan bagi hidupku. Menerima atau menolak rahmat pada dasarnya bagiku terkait dengan Sang Pemberi rahmat, yakni Allah sendiri. Aku menerima rahmat berarti bahwa aku menerima Allah. Sebaliknya, menolak rahmat berarti aku menolak Allah. Kehadiran rahmat bagiku merupakan kehadiran Allah sendiri. Dengan demikian, jikalau kehadiran sesamaku merupakan rahmat bagiku, kehadiran sesamaku merupakan kehadiran ilahi, Allah yang menghadirkan diri di dalam kehidupan sesamaku. Aku tidak memungkiri bahwa tidak jarang aku cenderung menyingkirkan sesamaku. Ini tatkala sesamaku tidak membuatku senang. Kecenderungan seperti ini yang sering kusadari menjadikanku kehilangan kesempatan untuk menerima rahmat. Bagaimanapun, kehadiran seseorang dalam kehidupanku membawa berkat bagi kehidupanku. Rasaku, ketersinggungan pada banyak orang atas ucapan Yesus tentang Nabi Elia
dan Nabi Elisa seharusnya tidak terjadi. Kisah tentang kedua nabi sebagaimana diceritakan Yesus seharusnya menyadarkan banyak orang itu yang sudah menyukai pengajaran Yesus akan kehadiran Yesus sebagai rahmat ilahi. Dengan menyingkirkan Yesus, kehadiran rahmat ilahi pun pada akhirnya disingkirkan. Peristiwa Yesus itu sekaligus menyadarkan diriku akan konsekuensi sikap, perkataan dan perbuatanku yang menyingkirkan rahmat dalam hidupku. Bercermin pada diriku sendiri, sesamaku pun akan merasa senang akan sikap ramah dan bersahabat yang aku tampilkan. Aku harus mempelajari bagaimana sikap ramah dan bersahabat terekspresi dari orang lain, sehingga aku pun mampu membuat orang lain melihat dan menemukan diriku bersikap ramah dan bersahabat. Demikian pula dengan perkataan dan perbuatanku. Apakah perkataan dan perbuatanku dapat diterima atau justru menimbulkan penolakan terhadap diriku? Tentu ini terkait dengan bagaimana orang-orang mengekspresikan diri terhadap sesamanya, terkait dengan budaya dan kebiasaan setempat. Sebuah perkataan atau perbuatan dapat memiliki makna atau ditangkap berbeda dari budaya atau kebiasaan masyarakat yang berbeda. Peristiwa Yesus kembali menyadarkan diriku akan sikap, perkataan, dan perbuatanku di hadapan Allah. Apakah sikap, perkataan, dan perbuatanku sungguh menyenangkan hati Allah? Ataukah justru sebaliknya, membuat murka Allah terjadi pada hidupku? Kasih Allah yang tak terhingga tentulah memampukan umat manusia untuk menerima rahmat ilahi. Rahmat ilahi menuntun umat manusia kepada kesempurnaan hidup umat manusia. Oleh karena itu, di balik berbagai kelemahan yang terpancar dalam hidupku, aku yakin Allah senantiasa mendampingi. Dia senantiasa memanggilku, senantiasa menyadarkanku pada perjalanan hidup yang berkenan kepadanya. Bagaimana seandainya aku mengalami penolakan sebagaimana dialami Yesus? Yang kusadari sungguh adalah bahwa tidak semua orang dalam berinteraksi dengan diriku tidak semuanya menyukaiku, tidak pula semuanya membenciku. Rasa suka atau tidak suka tidaklah sama dengan menerima atau menolak. Masyarakatku bagaimanapun adalah masyarakat rasional yang tidak mendasarkan hidupnya pada perasaan suka dan tidak suka. Bagaimanapun masyarakatku mengapresiasi diriku secara rasional. Itu merupakan kesadaranku yang bagiku merupakan rahmat yang sangat berguna bagi diriku. Bagaimanapun diriku harus menempatkan diri sebaik mungkin di hadapan semua orang yang berinteraksi dengan diriku. Salah satu yang kucermati dari kisah Yesus itu adalah bagaimana rahmat ilahi juga diterima oleh sesamaku. Tidak semata aku berusaha menemukannya di dalam kehidupan orang lain, tetapi juga agar sesamaku menerima sungguh rahmat ilahi. Dalam kisah Nabi Elia dan Nabi Elisa yang diceritakan Yesus, rahmat ilahi tetap tercurah. Seorang janda di Sarfat mengalami uluran tangan ilahi melalui Elia. Demikian pun orang Naaman mengalami pentahiran melalui Elisa. Bagiku, ini merupakan kasih ilahi yang tetap mengalir meski pintu hati umat manusia tertutup. Keyakinan akan kasih Allah yang luar biasa sering meneguhkan diriku tatkala ada keraguan besar akan rahmat ilahi oleh karena ketertutupan hati umat manusia. Itu berarti ada keyakinanku akan kuasa ilahi yang pasti akan membuka mata hati dan budi setiap insan. Yang tampak menonjol dari kisah Yesus yang diwartakan Lukas adalah penolakan banyak orang di rumah ibadat tempat asal Yesus.
Kuat kuasa Yesus mampu mengendalikan banyak orang untuk tidak melemparkannya ke dalam tebing. Bagiku, inilah kasih ilahi yang mengendalikan orang untuk tidak berbuat kejahatan. Bagiku, ini sekaligus kekuatan yang dapat diandalkan. Biarlah kuasa Yesus yang bekerja. Amin.